Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Putari berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu berbahagia. Baik anak-anak, masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan memasuki tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nanti kita akan belajar di subtema 1, yaitu tentang benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, anak-anak, nanti pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tentang benda hidup dan tak hidup. Setelah itu kita nanti juga akan belajar tentang panjang pendek bunyi pada lagu. Nah anak-anak, tapi sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini nanti dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak hebat, mari kita belajar di lingkungan kita. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini ada Bapak Guru beserta murid-muridnya yang sedang melakukan kegiatan di dalam kelas. Nah, anak-anak, di dalam gambar itu terdapat benda hidup dan benda tak hidup. Nah, contohnya benda hidup di situ ada Bapak Guru, murid-murid, dan juga tanaman yang ada di pot tersebut ya. Sedangkan benda yang tak hidup, contohnya di situ ada papan tulis, meja, kursi, tempat sampah, lambang Pancasila, dan sebagainya. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang benda hidup dan tak hidup. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Nah, ciri-ciri benda hidup antara lain: 1. Dapat bergerak sendiri. Yang kedua, bernafas. Lalu yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Nah, sedangkan benda seperti sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Nah, benda tak hidup ini memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Lalu yang kedua, tidak bernafas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Baik anak-anak, sekarang buka buku tema kalian halaman 5. Nah, di situ perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Nah, di situ nanti kalian diminta untuk mengelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa benda hidup itu memiliki ciri-ciri dapat bergerak sendiri, bernafas, dan memerlukan makanan dan air. Nah, sekarang kita cari dulu mana yang termasuk benda hidup ya. Ya, yang pertama kita temukan adalah Edo. Edo ini termasuk benda hidup, dia dapat bergerak, dia bisa bernafas, dan dia juga memerlukan makanan. Selain Edo ada siapa lagi? Ada Lani, kemudian ada Udin, ada anak bebek, dan ada ikan. Nah, benda tersebut adalah benda hidup karena mereka memiliki ciri-ciri yang tadi sudah Putari sebutkan, yaitu dapat bergerak sendiri, bernafas, memerlukan makanan dan air. Nah, sedangkan mana yang termasuk benda tak hidup? Ya, benda yang tak hidup, ciri-cirinya adalah tidak dapat bergerak sendiri,
tidak bernafas, tidak memerlukan makanan dan air. Sekarang mari kita tunjuk mana yang termasuk benda tak hidup. Yang pertama adalah tiang bendera, betul. Lalu gedung sekolah, kemudian ada sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan yang terakhir adalah Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, dari yang sudah Butari tunjukkan nanti bisa kalian gunting, lalu nanti kalian bisa menempelkannya di halaman berikutnya, yaitu halaman 7. Kalian kelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Gimana anak-anak? Sudahkah kalian memahami mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar kucing. Tentunya kalian sudah tahu ya, ini termasuk benda hidup atau tak hidup. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut, bisakah kalian menuliskan sebuah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda tersebut? Baik, kalian bisa menulis. Yang pertama adalah kucing dapat bergerak sendiri. Lalu kalimat yang kedua bisa kalian tulis, kucing memerlukan makanan dan air. Nah, kalimat yang ketiga, kalian juga bisa menulis kucing juga bernafas. Lalu kalimat yang keempat, kalian tulis kucing adalah benda hidup. Nah, seperti itu kalian bisa menuliskan kalimat berdasarkan ciri-ciri pada gambar tersebut. Nah, nanti di bawahnya itu halaman 12, kalian buka. Di situ ada benda, ada kursi. Nanti kalian bisa belajar bagaimana cara membuat kalimatnya berdasarkan ciri-ciri benda tersebut. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Nah, benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Nah, makanan dan air ini berguna untuk pertumbuhan. Lalu benda hidup itu tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Nah, sedangkan benda tak hidup tidak dapat memerlukan makanan dan air. Nah, benda tak hidup ini juga tidak mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak, tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Nah, sedangkan benda tak hidup itu tidak dapat tumbuh besar. Nah, selain dapat bertambah berat dan tinggi, benda hidup juga dapat berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Nah, berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Nah, tujuan dari berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Baik anak-anak, berikutnya kita akan belajar memaknai kosakata. Nah, berikut ini ada beberapa kata-kata. Yang pertama adalah berkembang biak, lalu yang kedua ada kata keturunan, kemudian yang ketiga adalah memperbanyak,
Dan yang keempat adalah kata kelestarian. Nah, apakah kalian tahu apa makna dari keempat kata tersebut? Nah, sekarang Putari akan memberikan informasinya ya. Yang pertama, berkembang biak itu adalah bertambah banyak. Lalu yang kata kedua, keturunan, itu artinya adalah anak cucu atau generasi. Kemudian kata yang ketiga adalah memperbanyak, itu artinya menjadikan lebih banyak. Nah, terus kata yang keempat yaitu kelestarian, itu artinya adalah keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah. Nah, dari makna tersebut nanti kalian bisa salin di buku tema kalian halaman 34 ya, untuk kalian belajar di rumah. Kita tentu pernah mendengar bunyi dari beberapa benda. Bunyi yang dihasilkan dari setiap benda berbeda-beda. Benda bisa menghasilkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Misalnya bunyi panjang dari klakson kereta api, bunyi panjang dari ayam berkokok, dan bunyi pendek dari pintu diketuk. Nah, saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang pendek bunyi. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Nah, perhatikan tanda ketukan berikut ini. Nah, di situ ada tanda ketukan pendek dan ketukan panjang dilambangkan atau digambarkan dengan gambar seperti itu. Saat bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi. Ada bunyi yang diucapkan panjang, ada juga bunyi yang diucapkan pendek. Kita dapat menghitung panjang pendeknya bunyi berdasarkan ketukan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini, atau perhatikan teks lagu berikut ini. Nah, ini adalah lagu Topi Saya Bundar, ciptaan dari Pak Kasur. Nah, di dalam teks tersebut di situ ada tanda ketukan pendek dan ketukan panjang. Nah, kalian bisa menyanyikan lagu tersebut dengan sesuai dengan ketukannya. Mari anak-anak kita belajar menyanyikan Topi Saya Bundar sesuai dengan ketukan panjang pendek lagu tersebut. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kalian bisa mengamati ya, mana yang termasuk ketukan pendek, mana yang termasuk ketukan panjang pada bunyi tersebut. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi-materi yang sudah Putari sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Nanti kalian juga bisa membuka buku tema kalian kembali. Kalian mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku tema tersebut. Nah, sekian dari Putari. Putari ucapkan selamat belajar, tetap sehat kalian ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap berdoa, mendoakan orang tua kalian, mendoakan kalian supaya diberi kesehatan dan kalian juga diberi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, Putari akhiri pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.